Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak mari kita masuk dalam renungan pagi, membaca firman Tuhan dan kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan terdapat pada ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Yosua berhasil dalam melakukan penaklukan tanah Kanaan dan menempatkan suku-suku Israel di daerah yang menjadi bagian mereka masing-masing, bangsa Israel itu adalah bangsa yang melihat tangan Tuhan bekerja dengan mujizat Tuhan ketika mereka menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan yang tinggal di negeri itu. Pada waktu itu diceritakan bahwa kondisi umat Allah, mereka tetap setia selama zaman Yosua dan selama tua-tua Israel hidup. Setelah Yosua meninggal dan setelah tua-tua terakhir dari generasi yang ikut penaklukan itu meninggal dunia, lalu sekarang ini timbullah generasi yang tinggal, generasi yang lahir, yang baru di tanah perjanjian. Pada ayat yang ke-11 dan 13 mengatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka menyembah kepada Baal. Ayat ini menceritakan generasi baru yang timbul sesudah zaman Yosua. Ternyata mereka hanya mengenal Tuhan secara pengetahuan, dan generasi itu belum pernah melihat sendiri karya Tuhan seperti yang Tuhan tunjukkan kepada generasi nenek moyang mereka yang sebelumnya. Dari cerita ini kita bisa melihat ada sebuah ketidaklancaran dalam meneruskan kebenaran firman Tuhan kepada generasi selanjutnya. Para imam gagal mengajarkan semua ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Seluruh generasi yang baru yang tumbuh tanpa mengetahui apa-apa tentang Allah Israel, sehingga menyebabkan mereka sulit untuk mengikuti dan taat kepada Tuhan. Hal itu ditunjukkan dengan semakin merosotnya kehidupan rohani bangsa Israel, dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-11, bangsa Israel pun jatuh ke dalam penyembahan berhala dan perbuatan jahat. Perbuatan bangsa Israel itu menjadikan Tuhan murka, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan cara menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka pada ayat yang ke-14. Dan dalam perlawanan terhadap musuh-musuhnya, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan. Oleh sebab Tuhan sendirilah yang membuat kekalahan itu. Bahkan Tuhan menyerahkan umatnya kepada para musuh mereka. Penghukuman Tuhan begitu keras sehingga bangsa Israel tertekan dan terjepit di dalam keadaan mereka, sehingga mereka itu karena mereka meninggalkan Tuhan, yaitu beribadah kepada berhala. Di dalam penghukuman itu mereka mengalami tekanan yang berat, yang akhirnya membuat mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, puji syukur Tuhan adalah Allah yang mengerti keadaan dan mengerti kebutuhan umatnya. Dia adalah Allah yang mengetahui apa yang dirasakan oleh umatnya ketika umatnya sedang mengalami penderitaan.
Dan dalam konteks perikop ini kita bisa melihat, walaupun Allah murka melihat kejahatan yang dilakukan oleh umatnya, karena mereka telah berzinah dengan menyembah berhala, namun Allah tetap menunjukkan belas kasihannya kepada umat Israel. Pada akhirnya Allah menolong mereka dengan membangkitkan orang-orang yang dipilihnya, yaitu para imam untuk yaitu para hakim. Hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka pada ayat yang ke-16. Allah menyatakan pertolongannya di saat mereka betul-betul tidak berdaya untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan anugerahnya. Allah memberikan belas kasihannya kepada orang yang tidak layak menerimanya, yaitu umat yang berdosa itu. Dan para hakim yang diceritakan di sini bukanlah seperti hakim yang bekerja di pengadilan, tetapi para hakim adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjaga umatnya ketika umat Allah berada dalam kesulitan. Mereka dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel dalam perperangan. Pada waktu saat di bawah kepemimpinan hakim yang dipilih oleh Allah, bangsa Israel dapat mengalahkan musuh-musuh mereka dan mereka hidup dalam damai dan mendapatkan berkat pemeliharaan Tuhan. Tetapi ketika seorang hakim meninggal, maka kembali bangsa Israel melupakan Allah dan mulai menyembah kepada berhala-berhala. Hal inilah yang terjadi terus-menerus, terjadi berulang-ulang, menggambarkan sikap umat Israel yang seringkali berubah-ubah kesetiaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini tentang ketidaksetiaan umat Israel? Yaitu bahwa di dalam ketidaksetiaannya Allah tetap setia sekalipun anak-anaknya berubah setia. Tuhan mengizinkan berbagai kesulitan terjadi ketika kita berubah setia kepada Allah. Tetapi jika kita bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan, Allah pasti mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Sebagai umat beriman, mari kita meresponi kebaikan Tuhan melalui belajar untuk tetap hidup setia kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Karena Allah mengasihi orang yang setia kepadanya dan Allah ingin menyatakan berkat-Nya, pemeliharaannya kepada mereka-mereka yang mau taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi pelajaran kita dari kitab para hakim-hakim. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, umat Israel yang seringkali berubah setia. Biarlah kiranya kami juga boleh belajar untuk terus setia kepada Tuhan, apapun situasi yang kami hadapi. Firman-Mu meneguhkan kami, supaya kami tetap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.